Lah perbedaannya di mana Mas tinta art paper dengan tinta dye? Ya ada perbedaan Remisa, terutama pada warna merah. Kalau merahnya tinta dye itu condong ke arah apa ya, merah tua. Tapi kalau tinta jenis art paper itu dia merahnya itu merah-merah corak cerah. Cara wong wedok iki, wong wedok turut sawah sing iki sobone mall ngono Remisa. Cuma ya iku akhirnya ragate rada akeh. Lah ini kenapa di sini posisinya kayak ono garis yang dek sini penuh Remisa? Karena ini tadi posisinya kertasnya iku nekuk-nekuk. Nah, posisinya digulung ngono Remisa. Coba sampean perhatikan, dek sini kan dia penuh. Ada garis sedikit, ada kayak garis rambut. Nah, dek sini dia penuh lagi karena dia posisinya tadi kertasnya itu ditekuk-tekuk. Makanya usahakan kertasnya itu keadaan atau dalam kondisi lurus. Sebelumnya bagi yang sudah terbiasa melihat video dari saya, ya mungkin sudah hafal. Tapi yang belum atau baru menemukan channel saya Remisa, sampean jangan terpancing di apa ya, kata-kata dalam konten saya. Karena gini, apa ya, pelayanan saya ini sebenarnya ya sama-sama saja. Kenapa saya sering menolak artinya yang lokasinya jauh-jauh mau beli printer dari saya? Itu karena ada beberapa alasan. Alasannya satu, resiko. Terus keduanya harganya pun sama-sama Remisa. Harga di saya atau di rekan-rekan rekan-rekan teknisi yang ada di kota Jenengan itu sebenarnya harga-harganya untuk printernya itu sama, tergantung sama kondisi. Arek sampel. Oh, ganggo motor iki mau. Akhirnya banyak korban teko online, monggo. Banyak korban teko online akhirnya membeli printer dari saya. Ya saya ya gak nolak rezeki ya wong ya. Kok aku ya gak nolak rezeki ini juga. Tetap saya terima dengan catatan istilahnya wilayahnya itu nggak terlalu jauh dari lokasi saya, ngoten. Akhirnya kemarin ada yang termakan video dari saya. Akhirnya dia pesan printer dengan menggunakan tinta art paper, printer L1300. Prosesnya jadi di sini untuk konten kali ini kita akan bagaimana sih prosesnya untuk pengisian tinta art paper pada printer A3 Epson L1300. Selamat menyaksikan. Oh, iku mang Remisa ya, sama nojo terpanting terpancing karo konten-kontenku. Di sini kita anggap saja sebuah hiburan ngono ya Remisa. Dene ono manfaate ya gawean, sing gak manfaat ya wis aja digawe, wis umbar nae. Gitu ya. Untuk yang lokasinya jauh-jauh nanti bisa cari rekomendasi dari saya. Mas, daerah sini saman kenal siapa ya? Nanti saya bisa merekomendasikan ke siapa teknisi yang ada di kota Jenengan. Barangkali saya kenal, nanti saya sampaikan kepada beliau atau langsung saya kasih nomornya ke Jenengan. Gitu Remisa ya. Tidak semuanya pertanyaan bisa saya jawab secara langsung, tapi paling tidak kalau memang ada kesempatan serta bahannya pasti akan saya bahas. No, itu Remisa. Sebelumnya wis cuman tonton aja videonya lebih lanjut. Nanti kalau memang nggak bermanfaat, anggap aja video ini hanya sebuah hiburan. Kalau memang itu dirasa sampean manfaat, ya wis. Engko lek sampean iso dikandak nonan konco carane ngene gitu Remisa ya. Tapi saya tidak ngulangi sampean atau mengajarkan sampean dengan pengisian tinta printer, penggantian art paper terutama itu sampean ganti sendiri. Saya menyarankan untuk penggantiannya itu dilakukan oleh teknisi atau yang sudah terbiasa. Karena nanti ada beberapa resiko. Gitu Remisa. Wis, ini hanya ngekei sampean supaya ngerti ae gimana prosesnya dan seperti apa wis carane ngisinya. Ngoten ya, Remisa bingung aku sing diomongno arek-arek iki wis isi nek konten Remisa.
Ini menentukan jawaban atau pertanyaan. Pertanyaannya dari Mas Remisa yang kemarin sempat bingung cara ngecek kondisi printer yang masih layak pakai atau layak untuk dimiliki. Cuma kebetulan ini kan pertanyaannya pengen Mas coba dibuat cetak foto lah. Hari ini kebetulan kita dapat barang yang mau diisi tinta jenis art paper. Tintanya kondisinya seperti ini. Iki mang merek kita ilangi wong. Pekorone apa engko lek tak kei merek engko ndarani aku iklan nang dirimu. Intinya iku sampean cek gak bingung ngono tok lho Remisa. Sadurunge diisi tinta art paper itu seharusnya seperti apa dulu. Kadang itu printer kondisi nggak normal langsung diisi art paper lah. Nanti setelah diisi art paper kondisinya nggak layak pakai kan yo tambah akeh biaya ngono lho Remisa. Nah, pertama kali sebelum sampean isi tinta art paper pastikan dulu hasilnya bagus. Atau hasilnya itu dalam cetakan gambar itu hasilnya padat ngono wong. Cetak foto terlebih dahulu kalau memang hasilnya bagus. Setelah itu kita akan lihat fisiknya. Pastikan fisiknya masih dalam keadaan kondisi bersih, terutama sensor yang di atas ini akan berpengaruh pada hasil cetak atau operasional printer. Terus keduanya pastikan juga roll yang ada di belakang masih dalam keadaan baik. Ketok awong. Ketok ya. Iki rollnya masih orinya dari pabrikan. Ketiganya pastikan pelumas. Ketok arek. Nah, kelihatan dan ini kelihatan. Ya, pastikan ada pelumas ndek sini, terus narik kertasnya dia nggak kasar. Pertama kali ya berarti cetak gambar terlebih dahulu, hasilnya bagus, baru layak atau bisa diisi dengan tinta art paper. Terus narik kertasnya dalam keadaan baik, kondisi fisiknya bagus, baru kita isi tinta. Prosesnya bagaimana? Karena ini kan ada tinta original dari Epson sendiri. Ini tinta jenis dye, kalau yang original 664. Kita kuras terlebih dahulu, harus bersih, terutama yang ada di tabung sampai yang ada pada selang dan inteng atau chip inteng. Alatnya seperti apa? Caranya seperti ini. Sampean tuku spet atau suntikan di apotik. Lek pengen sing rodok gede ya sing ukuran 200 mili, cuma ini pakai yang 6 mili Remisa. Caranya dikasih selang, terus ini pakai sedotan aqua. Fungsinya nanti ini sebelum dikuras keran ditutup terlebih dahulu, setelah itu baru dikuras. Jadi hal pertama adalah kita menguras tinta originalnya dari printer, bawaan dari printer. Setelah itu baru kita akan mengisikan tinta jenis art paper. Jadi itu tadi Remisa ya. Hal yang pertama sebelum kita ganti tinta art paper dari tinta original ke tinta art paper, ya hal yang pertama adalah kita tes terlebih dahulu. Untuk cetak gambar, kalau memang hasilnya masih padat, tes nozzle-nya masih bagus, baru kita kuras. Jadi jangan langsung moro-moro diisi tinta art paper terus nanti ternyata hasilnya setelah diganti elek, nyalahno tintane. Sebenarnya itu kendalanya ada pada printer. Ya jadi itu tadi Remisa, wis dites gambar dulu. Setelah hasilnya masih bagus baru dikuras. Proses kurasnya seperti apa ya, pokoknya di dalam tabung sudah tintanya sudah habis, yang ada di dalam selang juga harus sudah habis, yang ada di dalam inteng habis. Nah setelah diisi tinta art paper baru nanti ditarik ke inteng sini Remisa. Tinta art paper ini nanti kan posisinya ada di tabung sini. Lah ini harus ditarik ke inteng sini. Jadi nanti kita nggak perlu untuk power cleaning. Karena apa? Power cleaning sendiri sebenarnya beresiko. Resikonya EPROM-nya dia panas, terus keduanya beresiko ke kepala cetak. Gitu Remisa.
Aku tahu Mas, ngonten ngene iki ya, mari ngono dong-dongane mike gak urung duri iki. Hah? Wes kesawan ngedite Mas. Ngomong-ngomong dhewe. Ini ada sing tuku iki Remisa. Ini salah satu korban dari media sosial. Jadi aku upload deh marketplace. Beliaunya melihat, mari ngono takok regane cocok diparani jauh tinta art paper, monggo. Ya kenapa sih saya lebih menyarankan tinta art paper ya? Apa? Yang diisi tinta art paper itu adalah L1300 karena ya masih rekomendasi L1300 Remisa daripada L1800. Tintanya diisi jenis tinta yang seperti ini kan gak kakean warna. Lek L1800 nanti saman masih cari tinta jenis Lek Cyan sama Lek Magenta. Kalau yang ini warnanya cuma 3 warna, CMY sama dikasih BK1. Sebenarnya iki mang aslinya ya kurang sih karena printer ini hitamnya ada 2. Iki merek kita ilangi, kok cek gak ndarani aku iklan nang awakmu engko wong. Nah, proses pembersihannya ya kurang lebihnya seperti ini. Baru nanti kalau memang sudah bersih semua, mulai dari tabung sampai ke selang, inteng, baru kita isi dengan jenis tinta art paper. Ngomongin jembundel bulet. Prosesnya aslinya cepet, cuma lek gak kulino ya bingung no Remisa. Lek boleh saya sarankan lebih baik diserahkan kepada yang sudah terbiasa lah, bukan ahlinya sih karena nggak butuh ahli juga. Jadi sing terbiasa yang mengganti tinta art paper, jadi biar nggak beresiko ke yang lain. Saya yakin kalau printernya normal, proses pengisiannya juga sesuai prosedur, insya Allah printer dalam keadaan normal juga nanti kalau sudah selesai. Jadi minimal itu gak kakean kendala Remisa. Tinta ini wis kalong Remisa ya. Iki mang tak isekno ndek tabung. Setelah itu tadi kan yang diinteng juga sudah bersih, yang diselang sudah bersih dari tinta dye. Baru kita tarik kembali karena apa? Nanti biar 1 atau 2 kali cleaning dia sudah bisa menyatu di kepala cetak atau di printhead. Ini saya prosesnya karo ditunggoni sing tuku Remisa dadi rada-rada ndredeg ngono. Kuwatir lek elek. Lek elek hasilnya lak digawi wong akeh. Tapi gak lah. Optimis saja. Pokok kondisi printhead masih bagus. Prosedurnya bener ya wis. Insya Allah aman Sulaiman. Usahakan saat pengembalian posisi selang juga harus rapi karena apa? Ini nanti kalau selangnya nggak pas atau nggak kembali seperti semula, biasanya akan menyebabkan gesekan antara selang ke mika dan itu biasanya suaranya akan agak kasar. Nah itu kalau lama-lama dibiarkan biasanya yang tergores adalah selangnya karena selang itu memang kalah Remisa. Usahakan serapi mungkin nggih. Langsung pasang pisan.
Jangan lupa keran pada tabung harus sudah terbuka kembali kalau dipakai di L1300. Setelah itu sudah kita nyalakan, kita tunggu proses kalibrasi. Setelah proses kalibrasi satu kali secara manual, kita cleaning satu lagi. Setelah itu baru kita cek nozzle. Kalau cek nozzle-nya sudah seperti ini sudah menggunakan tinta art paper Remisa. Kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Kita akan coba untuk tes gambar atau cetak foto hasilnya seperti apa. Ini karena kita nggak menggunakan kertas foto, kita menggunakan kertas HVS saja Remisa. Tadi memang ya ada perbedaan antara jenis tinta art paper dengan tinta jenis dye. Kalau jenis dye itu hitamnya itu condong ke matte Remisa. Lah kalau tinta art paper itu hitamnya condong ke arah mana ya? Hitam tapi agak ke abu-abuan. Lah ini kan posisinya dia masih posisi basah, dia tetap hitam. Lah tapi nanti pada saat dia posisi kering, dia akan seperti kayak ke abu-abuan hitamnya kalau jenis art paper. Lah perbedaannya di mana Mas tinta art paper dengan tinta dye? Ya ada perbedaan Remisa, terutama pada warna merah. Kalau merahnya tinta dye itu condong ke arah apa ya, merah tua. Tapi kalau tinta jenis art paper itu dia merahnya itu merah-merah corak cerah. Cara wong wedok iki, wong wedok turut sawah sing iki sabone mall ngono Remisa. Cuma ya iku akhirnya ragate rada akeh. Karena ya art paper sendiri kan resikonya banyak Remisa. Terus harganya tintanya juga mahal. Nah kalau tinta jenis ini ya hasilnya nggak usah ditanyakan lagi, mesti apik. Nah kalau ada pembanding seperti ini akan kelihatan. Jadi antara jenis dye sama art paper itu memang ada perbedaan dari segi hasil warna. Kalau nggak ada pembandingnya ya kita melihat tinta dye orisinil ya tetap api aja. Tapi kalau ada pembandingnya seperti ini ada perbedaan. Terus ini dites pakai kertas sama nama Mas? Ya, tak cobanya pakai kertas jenis art paper. Dibalik PL cek gak enggak. Oh. Si. Kita coba akan menggunakan kertas art paper. Ini bahannya dari Mas yang beli. Yang beli tadi ditunggoki Remisa rada-rada ndredeg nggawe videonya. Lah ngono kok ya lek numplek-numplek ya. Kelet iku lho ya. Mbak kertas iki. Ini berarti beda ya karo sing awake dhewe biyen tuku. Apene? Lah iki gelem kelet kok. Tak uripkan flash saya. Jadi biar kelihatan proses nyetaknya seperti apa. Ya wis ngene ki Remisa. Wong aku ruwe ya wis. Moro-moro iso nyetak, selebihnya ya kembali lagi kepada bahan atau apa ya? Materi yang dicetak. Lu gak podo ya Le ya Mbak. Sapa kertas awake dhewe kok. Ayo rupane koyo meh podo. Aku ki mang ya rada ragu Mas, kertas sampean iki gelem kelet agak ngono. Jarene sampean gelem. Iki karo stiker sing bontak yo. Oh. Masuk relasi lek video gak iso.
Vinil Mas ya. Soalnya vinil. Ah biyen niku model kayak meruntus-meruntus ngono Mas. Vinil ya, vinil. Ya. Oh, kayak gak gelem apa yo? Heeh. Pasti di print lah ini. Iya. Nggo waplek iya. Kowe iki mang A+ ya Le ya. Iki berarti ukurannya kertasnya sing kurang apa? Kertasnya sing gak jangkep A+. Oh iya sih Le, lah iki A3+ sing ndek kene kok. Lah iki ana selisih sakmene iki. Ya iki dadi pas posisi oleh pinggire iki. Kita lagi nang laser. Bisa, Mas. Ayo sih ku mang Mas, entah 2 hari sekali atau 3 hari sekali sampean kocok tabung sing ndek sini entek. Biar napa? Residone gak ngan. Tapi nang 3110 aman sih ya. Tinta iki. Oh, yang ganti. Oh. Soalnya kendaraan pun mau. Nggih. Udah sini putih, terus sini YouTube. Sini putih. Lah ini kenapa di sini posisinya kayak ono garis yang ndek sini penuh remisa? Karena ini tadi posisinya kertasnya iku nekuk-nekuk. Nah. Posisinya digulung ngono remisa. Coba sampean perhatikan ndek sini kan dia penuh. Ada garis sedikit. Ada kayak garis rambut. Nah, ndek sini dia penuh lagi karena dia posisinya tadi kertasnya itu ditekuk-tekuk. Makanya usahakan kertasnya itu keadaan atau dalam kondisi lurus. Kira-kira ngono remi saya. Lah lek ditakoki kena apa Mas saya ngetesi kok mesti nggak gambariku? Karena gambar ini dia sudah terpenuhi di semua warna. Warna kuning, hijau muda, kuning apa? Kuning stabilo, biru, terus ono beberapa warna yang sulit dicetak oleh berbagai jenis tinta remi saya, yaitu warna ini. Iki sebenarnya warna apa sih ya? Warna abang-abang condong kuning. Lah ini banyak sekali di pasaran tinta nggak bisa mencetak jenis warna-warna seperti ini. Jadi makanya tentukan dulu mau tinta merek apa. Paling tidak cari yang mudah didapatkan di pasaran. Jadi sampean ketika make iku kehabisan tinta pas jam-jam malam, entah itu jam 2 malam, jam 3 malam kehabisan tinta, sampean pagi bisa langsung ke lokasi terdekat yang jualan tinta gitu. Saya kira sudah cukup remisa, kurang lebihnya ya wis ngene iki lah hasilnya. Dan saya sarankan untuk pemakaian tinta itu kalau sudah pakai merek itu ya usahakan seterusnya pakai itu. Jadi biar nggak gonta-ganti karena setiap tinta itu kandungannya berbeda-beda remisa ya. Lek gonta ganti tinta tetap bisa, cuma akan berisiko lebih tinggi ke kepala cetak. Ngono.